Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulistiantoro dengan nomor induk mahasiswa 0451286692 dari UT Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data dengan melakukan praktek yaitu untuk melakukan praktikum transaksi berbasis data. Nah, disertai praktikum basis data terdistribusi untuk melakukan simulasi commit, simulasi rollback, simulasi checkpoint, simulasi trigger, dan lain-lainnya. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Untuk melakukannya sesuai dengan buku panduan yang model praktikum praktisi dan basis data terdistribusi, di mana diminta untuk melakukan mengaktifkan Apache dan MySQL. Jadi saya coba untuk menjalankan MySum control panel dengan mengaktifkannya. Jadi saya coba untuk mengaktifkannya. Ini sudah saya aktifkan apa saja MySQL-nya. Lalu untuk masuk untuk localhost-nya saya akan mencoba untuk mengklik admin. Nanti untuk masuk langsung ke PHP MyAdmin. Saya akan mencoba untuk database rumah sakit. Sesuai buku panduan diminta untuk masuk ke localhost PHP MyAdmin dan diminta untuk mengecek status InnoDB-nya. InnoDB-nya itu yang di sini. Jadi InnoDB-nya dari ini data-data tabelnya. Di sini kan kita coba untuk melakukan manipulasi untuk data tabel pasien dengan melakukan commit. Diminta melakukan data-data untuk commitnya. Yang pertama kita coba untuk melakukan transaksinya yaitu saya akan mengetikkannya seperti di sini, yaitu masuk ke bagian rutin. Nah, bagian rutin ini diminta untuk rutin ini berfungsi untuk menjalankan simulasi transaksi, memasukkan data ke dalam tabel pasien. Misalnya data yang dimasukkan ialah data dengan ID pasien nomor 6 dan nama pasien nomor itu dan alamatnya dan sebagainya. Maka akan terjadi insert data ke dalam tabel pasien. Nah, kita coba sesuai dengan buku panduan. Di sini saya sudah mengcopy untuk tugas saya sendiri. Kita lakukan seperti yang sesuai buku panduan, yaitu melakukan begin, start transaction, melakukan set into pas data tabel pasien ID dan value-nya ini adalah nilai-nilai yang akan dimasukkan. Nah, kita coba dengan menggunakan seperti ini. Sebelumnya kita buat new routine terlebih dulu dengan ketik create new routine. Yaitu pertama kita tulis saja transaksi pertama dan kita kalau ini tidak ada filter berarti kita hapus saja dan kita tambahkan. Sesuai dengan buku panduan kita tambahkan. Di sini saya akan tambahkan untuk rutin transaksi pertama yaitu diminta untuk memasukkan seperti ini. Nah, lalu kita go atau kirim. Nah, sini akan rutin dan transaksi pertama sudah dibuat. Nah, ini sudah masuk ke dalam kolom-kolom tabel yaitu ID pasien dengan nilai value seperti ini. Nah, untuk mengeceknya apakah ini sudah masuk atau belum, kita langsung ngecek di MySQL. Nah, kita jalankan fungsi call. Kita jalankan rutin yang transaksi pertama apakah sudah masuk atau belum. Dan
data yang seperti ID pasien data 3 sudah masuk dengan Rahenor Ramadhani, pasien dan orang nomor 76, jenis kelamin laki-laki. Eh, namun untuk kita cek apakah sudah masuk di database atau belum, kita lihat di sini database-nya masih data pasien. Nah, datanya masih cuma dua, yaitu ID pasien 1 aja nomor 2. Sedangkan kita ketika pas ngeklik routing, itu data transaksi kita cek SQL, maka transaksi yang pertama sudah ada ID pasien. Berarti ini data routing tidak secara nulis memasukkan data di database. Untuk memasukkan data data rutin ke dalam database perlu menambahkan dengan perintah commit. Nah, commit di sini sesuai dengan panduan, yaitu kita untuk menandakan transaksi telah selesai dan dilaksanakan dengan terjadi perubahan data. Di sini tanpa datanya commit, maka ID yang dilakukan dalam perintah rutin itu tidak dimasukkan ke dalam database. Nah, seperti ini. Maka untuk menjalankannya, yaitu dilakukan dengan perintah commit. Nah, commit di sini dijalankan setelah melakukan insert. Untuk menjalankan insert, namun dilakukan untuk perintah commit sebelum perintah PN. Untuk menjalankannya sesuai dengan buku panduan, yaitu perintah begin sama end itu tidak boleh beri tanda titik koma, karena akan menimbulkan error. Bisa kita lakukan, makanya kita perlu untuk menjalankan rutin yang kedua, yaitu untuk melakukan commit agar data bisa masuk. Kita jalankan seperti ini, yaitu dengan menggunakan perintah rutin, create new routine, lakukan transaksi kedua. Untuk filter, untuk parameternya atau filter tidak dilakukan karena akan menimbulkan error. Oke, kita jalankan, kita tambahkan sebelum setelah perintah sebelum end, kita jalankan commit ya, kita lakukan titik koma, kita kirim. Nah, ini sudah muncul perintah commit di rutin, dan kita cek dengan SQL. Kita jalankan perintah call untuk mengecek transaksi yang kedua yang kita lakukan apakah sudah masuk. Nah, sebenarnya sudah masuk, kita cek dalam struktur datanya, yaitu data pasien. Data pasien apakah dia masuk? Nah, jika ini data di database rumah sakit dalam tabel pasien, dia sudah masuk karena ada perintah rutin. Nah, maka data yang dilakukan dengan melakukan data commit, maka data bisa dimasukkan dan tanpa bersifat temporary dalam database dalam PHP. Nah, untuk
Eh, Apabila data sudah ada ada perubahan, pembaruan atau perbaikan keseluruhan bahwa data yang ditampilkan itu tidak diinginkan atau maka diperlukan perintah rollback. Perintah rollback adalah menjalankan perintah pembatalan atau menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini berguna jika suatu hal tidak diinginkan pada sistem. Namun, perlu diingat bahwa perintah rollback antara mempunyai pengaruh jika perintah yang berjalan belum melakukan di commit. Maka perintah rollback harus dilakukan sebelum perintah commit. Kalau setelah perintah commit di rollback, maka data tetap berubah karena dilakukan commit. Di sini saya akan membuat perintah yang hampir sama. Maka kita bisa lakukan. Misalnya kita lakukan perintah nih. Di sini saya akan membuat perintah rollback. Ada membuat seperti ini. Nah, kita butuh rutin yang ketiga. Maka dilakukan create new routine. Maka yang transaksi ketiga, apabila parameternya belum parameter tidak mau, kita bisa hapus. Kita lakukan seperti ini. Apabila dalam tadi sebelumnya yang itu nomor pasien adalah Raihan, maka kita akan coba untuk melakukan perubahan dengan melakukan perintah rollback sebelum commit. Apakah data berubah menjadi nya atau sama? Kita lakukan perintah ini, kita lakukan pengirim, perintah rutin sudah dijalankan. Kita cek untuk perintahnya, kita jalankan perintah call, kita cek perintah 3, kita jalankan. Maaf, perintah alamatnya belum sesuai. Saya coba akan perbaikan terlebih dahulu. Tetap kita ubah. Maaf, data yang ini masih belum sesuai. Oke, kita lakukan perbaikan. Kita cek di data MySQL. Kita lakukan call transaksi ketiga. Kita lakukan kirim. Nah, data tidak berubah. Harusnya dengan melakukan perintah rotate, dengan melakukan perintah commit, data ini berubah. Tapi ini tidak berubah. Berarti perintah rollback adalah menggunakan perintah sebelumnya sebelum dilakukan perintah commit. Nah, untuk menjalankan, kita cek di database apakah data masih berubah ataukah cuma data tidak berubah sama sekali. Jadi sesuai dengan perubahan data seperti ini, rollback juga menggunakan perintah. Nah, maka perubahan tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Maka transaksi ini perintah rollback ini tidak menyimpan dan tidak menjalankan perintah update atau perintah-perintah yang lain yang dapat membuat data sebelumnya berubah seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk perintah rollback ini bisa dilakukan, dapat terjadi perubahan data setelah dilakukan rollback, namun
Apabila terjadi perubahan data dua kali, yaitu yang pertama adalah uh, terjadi perubahan data yang pertama dilanjutkan dengan rollback, dan ini adalah perubahan data yang kedua, sehingga terjadi dua kali perubahan data. Ya, saya sampaikan contoh seperti ini. Uh, kita lakukan apabila data ketiga ID pasien itu bernama Rehan Ramadhani, dan untuk apabila perubahan data terjadi dua kali, maka dapat terjadi seperti ini. Kita coba untuk klik yang transaksi keempat. Itu yang pertama. Uh, yang pertama adalah perubahan untuk penambah data untuk ID yang keempat seperti ini, dilakukan rollback, dan terjadi perubahan update yang data ketiga ID pasien ketiga. Yang ID pasien ketiga adalah sebelumnya adalah Muhammad Rehan Ramadhani, akan di apa ini akan berubah menjadi Hanisani Putri. Kita coba seperti ini, kita lakukan roti empat. Ini sudah selesai dibuat, kita cek di SQL-nya dan kita call. Nah, maka terjadi perubahan data yaitu Ganesh Putri. Dan untuk uh, kita cek di strukturnya, maka terjadi perubahan data yang ke uh, menjadikan Ganesh Putri dari Rahana Ramadhani. Selanjutnya untuk akan dilakukan checkpoint. Nah, checkpoint adalah cek di mana titik di mana proses itu terakhir disimpan. Misalnya adalah titik titik checkpoint pertama adalah titik awal. Setelah terjadi perubahan kedua, ketiga, keempat, dan perubahan keenam diminta untuk melakukan checkpoint sesuai yang pertama. Maka sesuai dengan perubahan seperti uh, ini adalah uh, uh, poin yang pertama, ya di mana dimasukkan untuk yang data dengan ID pasien 7. Nah, sebagai poin pertama, maka terjadi rollback ke poin yang pertama, maka data ini maka tidak akan disimpan. Yang data disimpan adalah yang untuk yang penambahan penambahan data seperti ini, yang seperti ini, yang di data pertama dan data ketiga. Data kedua karena di sini terjadi rollback, maka data yang kedua tidak akan disimpan. Saya kasih seperti contoh. Mohon maaf, saya copy paste, saya soalnya sering lupa. Misalnya data ini digunakan untuk makan rutin. Rutin yang total rutin yang kelima. Data yang penambahan yang data pertama adalah ID pasien 5 nomor raihan menjadi poin pertama, lalu dimasukkan data kedua dengan nama Daniel, nama pasien, tapi akan terjadi rollback, yaitu kembali ke poin pertama. Terus yang data ketiga itu data selamat. Kita coba apakah data kedua ini masuk atau justru tidak ada. Kita cek data SQL-nya, dan seleksi yang kelima.
maka untuk yang data dalil tadi tidak masuk, data rehan data data rehan sebagai data yang pertama masuk, data yang ketiga sama-sama tidak masuk. Kita cek di struktur database-nya untuk tabel pasien yaitu sama karena dia adalah memasukkan berita COVID. Dilanjutkan hampir sama, ini adalah juga sama. Untuk yang uh, perintah trigger atau perintah untuk memasukkan micu perubahan sebuah basis data untuk memasukkan melakukan update atau melakukan pendeletan. Ini biasanya terjadi dalam stok obat itu biasanya ketika terjadi suatu pembelian maka akan dilakukan suatu pengurangan dari stok yang ada di uh, rumah sakit. Sesuai dengan contoh seperti ini adalah diminta untuk membuat uh, tabel, dua tabel yaitu dua tabel obat, terus dilanjutkan tabel obat dan tabel prestasi obat. Kita cek di bagian desainer yaitu di sini. Maka kan ada 4 tabel yaitu seperti ini. Maka kita perlu menambahkan 2 tabel lagi yaitu dengan menggunakan 2 SQL yaitu melakukan pembuatan data tabel lanjutkan dengan membuat tabel prestasi obat. Dengan bingkai ID pasien dan ID obat. Kita cek di desainer. Maka sudah ada transaksi obat dan untuk obatnya. Apabila ingin menjalankan trigger, kita bisa dengan seperti ini. Kita masuk ke database rumah sakit, kita create trigger dengan insert dan untuk data update. Trigger berarti underscore seperti ini. Bila kita ingin sesuai dengan buku panduan seperti ini, maka kita buat seperti ini. Ini caranya yang bersama, cuma beda tampilan aja. Saya kan sesuai dengan buku panduan. Untuk mengecekkan data, kita lihat untuk stoknya dengan melakukan SQL. Kita select. Nah, ini sudah ada stok obatnya. Apabila terjadi penjualan, maka dilakukan sesuai buku panduan adalah memasukkan masuk ke dalam sebuah data transaksi obat dengan melakukan insert. Apabila yang dimasukkan ID obatnya adalah amoxicillin yang berada di kode obat kedua, maka dimasukkan kode seperti ini. Yaitu kita masuk ke transaksi obat,
Kita lakukan SQL, kita masukkan insert, terjadi penjualan ada transaksi dengan pasien, dengan obat seperti ini. Lalu kita kirim. Maka bila kita cek obatnya sekali lagi, maka stok obatnya menjadi seperti ini. Maka stok amoxicillin akan berkurang dari 50 jadi 45 sesuai dengan perintah tadi. Nah, karena semuanya adalah trigger adalah sebagai pemicu untuk perubahan suatu baris data, ya baris data, baik itu perintah insert, update, atau delete. Bisa juga menggunakan perubahan data yang lainnya, bisa juga untuk ya bersifat untuk jumlah data numerik, tapi bisa nama juga atau identitas alamat dan data-data lainnya. Uh, Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.